kita lagi wisata, tempat wisata Pasuruan Jaya punya Bapak Yusri Yadi Sirait ya. Jadi kita Labuan Batu Berbagi.com akan mewawancarai beliau karena beliau adalah salah satu tokoh Labuan Batu ya yang begitu menginspirasi menurut kami, makanya kami datang di wisata Pasuruan Jaya ini. Saat ini saya Iwan Purnama sedang bersama dengan Bang Yusri Yadi Sirait, merupakan salah satu inspirasi kita bersama tentang wirausaha ya. Jadi hari ini kita akan berbagi informasi, berbagi inspirasi kepada teman-teman, adik-adik masyarakat Labuan Batu bahwa beliau ini sudah kita ketahui bersama adalah salah satu wirausahawan yang sukses ya, dari bisnis properti, kemudian bisnis wisata Pasuruan Jaya, wisata alam Pasuruan Jaya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi kita mau bincang-bincang sama Abang ini ya, tentang pengalaman Abang lah tentang berbisnis ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan ke Abang, kira-kira bagaimana itu usahanya yang Abang lakukan selama ini gitu. Di sini ada 7 pertanyaan nih Bang yang udah kita siapin. Jadi yang pertama itu Bang, bagaimana sih dulu kisah Abang itu menjadi wirausaha gitu? Silakan Bang. Terima kasih kepada Iwan yang telah mewawancarai saya. Saya akan memperkenalkan dulu, nama saya Yusri Yadi Sirait. Saya kelahiran 17 April 1971. Saya lahir di kota Kabupaten Asahan, Kisaran. Ya. Awal mulanya wirausaha ini, sebenarnya saya bukan langsung ke usaha ini. Saya dulu awalnya adalah pekerja juga, bekerja dengan orang lain. Saya tamat sekolah tahun 91. Di 91 itu saya merantau dan dapat kerja di salah satu pabrik minyak makan di Belawan. Jadi selama 5 tahun saya menjadi buruh kasar lah di namanya PT KPN, PT Karya Prajonan Nelayan. Itu bergerak di bidang perminyakan. Jadi selama 5 tahun itu saya menjadi buruh kasar bersama dengan orang lain. Yang saya tahu pendapatan saya itu setiap harinya, setiap bulan saya udah tahu. Pendapatan saya bulan ini segini udah tahu. Jadi itu berbeda dengan kalau kegiatan usaha bisnis ya. Terus di tahun 98 saya mulai bekerja berhenti kerja dari PT KPN dan saya masuk ke PT Coca-Cola. Di PT Coca-Cola itulah saya menimba ilmu marketing. Jadi marketing yang saya pelajari itu adalah marketing menjual minuman produk Amerika. Jadi saya bekerja di Coca-Cola selama 7 tahun. Tahun 2003 saya keluar dari Coca-Cola dengan tujuan untuk berubah. Lebih baik ya Bang ya? Berubah yang lebih baik. Walaupun pada saat itu di PT Coca-Cola saya sudah menjabat sebagai seorang supervisor. Ya. Di PT Coca-Cola lah awal mulanya saya menginjakkan kaki ke Rantau Brapat. Di tahun 98 saya masuk Coca-Cola dan ditempatkan di Rantau Brapat. Di Rantau Brapat itulah saya menimba ilmu tentang marketing. Jadi selama 7 tahun ilmu marketing itu saya dapat, dan di tahun 2003 saya nekat mengajukan permohonan pengunduran diri alias pensiun diri ya. Ini Bang ya? Ya, tahun 2003. Jadi setelah saya berhenti, saya dapat pesangon. Pesangon itu saya pergunakan untuk memulai usaha. Awal mulanya saya buka usaha kedai sampah. Ya, alhamdulillah Sembako Bang ya, sembako yang selama ini kita itu digaji, sekarang sudah berbalik menggaji orang, walaupun tak seberapa lah awal mula usaha itu, ya kan? Berkembang sampai tahun 2006. Di tahun 2006 usaha itu maju dan dilanjutkan oleh istri. Saya bergerak
properti di bidang properti, tapi waktu itu masih kapling-kaplingan tanah. 2006. Jadi selama 2 tahun saya itu membuka lahan-lahan kosong dan dikapling-kaplingkan menjadi perumahan. Tapi bukan berarti modal saya besar. Saya waktu itu tidak punya modal sama sekali, hanya mengandalkan kemampuan negosiasi. Dan negosiasi dan menjaga kepercayaan orang lain. Gitu, ya. Jadi saya tidak ada uang untuk membeli tanah, tapi setiap ada orang yang ingin menjual tanah, saya tawarkan bantuan saya dengan cara mengkapling. Jadi itu awal mulanya saya bermain properti. Di tahun 2008 saya mulai belajar berbisnis properti di bidang perumahan. Pada waktu itu PT KCC namanya membuka perumahan di Turi Kampung Baru. Awalnya itu kebetulan saya yang menawarkan tanah itu dan PT KCC menyetujuinya, dibangunlah perumahan Turi Kampung Baru oleh PT KCC. Saya waktu itu sebagai perantara aja, penjual tanah. Si perantara tuh Ya, Bang, ya, awalnya ya. Tapi karena PT KCC ini tidak punya kantor di Rantau Klapat dan tidak punya anggota, jadi saya yang disuruh kemana-mana sama perusahaan itu. Saya mau aja, karena tujuan saya waktu itu bukan duitnya, tapi ilmunya. Iya, itu dia. Jadi selama pengurusan izin-izin, IND, pembuat sertifikat, saya yang turun ke lapangan dengan pihak-pihak yang datang untuk mengurus kelanjutan proyek tersebut, seperti membuat IND untuk listriknya, untuk sertifikatnya. Jadi saya yang maju. Sampai ke perbankannya pun saya ikut. Setiap tabung yang datang dari perbankan saya yang mendampingi. Lama-lama orang perbankan menawarkan sama saya, kenapa nggak main sendiri Bang? Ya, Jadi itu awalnya Bang ya. itu awalnya. Mau berdiri sendiri ya. Ya, jadi karena kita ditawari seperti itu, kita terpikir juga, ya kenapa nggak main sendiri? Udah mulai pandai kok, gitu kan. Jadi itulah awalnya. Jadi sejak 2008 saya buka proyek pertama namanya perumahan Labu Soda Indah. Itu awal mulanya. Proyek pertama Proyek Bang ya. pertama itu sekitar 57 unit. Tapi di proyek pertama ini karena saya belajarnya autodidak, ya kan? Karena saya nggak berani bertanya dengan PT KCC, ya kan? Ini betul-betul proyek belajar, proyek tumpur namanya. Saya nggak ada untung sama sekali. Oh, di sini belum ada untung Nggak Bang ada ya. untung sama sekali. Tapi ya karena namanya proyek pertama, ilmu sudah saya dapat. Dan di mana saya ruginya saya sudah tahu. Di proyek-proyek berikutnya lah saya mulailah mendapat keuntungan sampai sekarang di 2020. Jadi setelah unit yang sudah dibangun hampir 5.000 unit lah udah sekarang. 5.000 unit. Tapi rumah-rumah murah, rumah-rumah yang disubsidi oleh pemerintah. Tapi yang disubsidi bukan kita developernya, tapi masyarakat yang membutuhkan rumah. Mereka lah yang disubsidi. Kita hanya dibantu masalah konstruksi, masalah PSU itu aja. Konstruksinya dibantu oleh bank, PSU-nya dibantu oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat itu aja. Jadi dari segi masyarakat Bang, yang dibantu itu apa ya Bang tadi? Dari masyarakat, itu tadi yang mereka itu dibantu disubsidi sama pemerintah angsurannya. Lebih murah lah Bang. Lebih murah. Dia kalau dia tidak subsidi angsurannya mungkin sampai 12%. Kalau dia disubsidi hanya 5-8% bunganya. Ya, jadi sahabat Labuan Batu berbagi.com ya, udah banyak ya kita dengarkan dari abang Anda ya, Istri Adi Sirait ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih Bang. Iya. Jadi menurut abang, apa sih wirausaha itu Bang? Kalau menurut saya wirausaha itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan sendiri, ya kan? Namanya bisnis pribadi namanya, bisnis sendiri gitu kan. Kita membuat wirausaha itu, kita yang mengendalikannya, kita yang mengelola keuangannya. Ya, istilahnya bisnis mandiri lah begitu awalnya. Jadi bukan, kita tidak digaji lagi, tapi kita yang menggaji orang. Ya, kita ciptakan pekerjaan sehingga dapat orang bisa berpenghasilan dari pekerjaan yang kita buat tersebut. Ya, salah satunya contoh seperti itu saya ini kan usaha wisata. Saya bisa mempekerjakan orang di sini, bisa menghibur orang juga. Nah, itulah salah menurut saya sih namanya wirausaha itu, kegiatan usaha sendiri gitu ya. Nah, kemudian Bang, menurut abang nih ciri-ciri wirausaha itu gimana sih Bang?
Kalau menurut saya ciri-ciri wirausaha itu kan segala permasalahan atau daya upayanya ditanggung oleh seseorang. Jadi ciri-ciri usaha itu dia bisa menghasilkan dan bisa memberi orang penghasilan. Itulah menurut saya. Jadi itu bisa menghasilkan pribadi, iya, dan juga bisa menghasilkan memberi penghasilan kepada orang lain. Ya, Gitu. siap. Menurut saya sih. Iya. Ya menurut abang aja nih memang Iya. fokus saya pertanyaan itu. Ya kemudian bang, jadi menurut abang kesuksesan abang ini kira-kira karakter apa sih yang abang miliki gitu sehingga bisa seperti ini, bisa bisnis properti, bisa punya wisatawan ini, bisa tempat wisata ini, kemudian punya sekolah lagi saya dengar bang. Nah, kira-kira karakter apa yang abang punya gitu sehingga seperti ini gitu? Apa kerja keras kah atau memang? Jadi kalau saya ini kan dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Jadi saya bersyukur karena saya lahir di keluarga miskin, sehingga saya tuh punya target, punya cita-cita. Saya tidak mau kehidupan saya, cita-cita saya waktu tamat SMA, saya tidak mau kehidupan saya itu di bawah kawan-kawan saya yang kuliah. Itu target saya. Jadi saya punya target, saya harus bisa mandiri karena saya juga tidak pernah kuliah, saya cuma tamatan SMA ya kan. Jadi yang pertama itu kerja keras, terus itu jujur dan punya target. Kita harus punya target, harus punya mimpi. Kita harus mimpi dulu nih. Iya, kita harus mimpi. Kayak mana caranya? Kita contoh orang punya mobil, kayak mana caranya kita supaya punya mobil? Kita mimpi aja punya mobil mewah. Mimpi aja begitu nanti kita dapat, kita udah nggak perlu takut. Mimpi aja dulu, karena mimpi itu tidak dilarang. Nah itu dia. Memang ada anak-anak muda kita ini memang mimpi aja pun takut bang. Iya siap. Jadi itu bang ya, kerja keras, kemudian jujur, kemudian punya target. Jadi ada 3 ini ilmu yang kita dapatkan dari Bang Yusriyadi ya. Kemudian abang punya ide tadi ya, ide bisnis properti, kemudian ide punya sekolah yayasan, dan punya ide buka wisata ini dari mana sih bang itu? Kalau ini saya main properti itu awal mulanya karena saya lihat ada bisnis properti yang sepertinya usahanya itu menjanjikan. Dan saya itu memang belajarnya otodidak di properti. Dan setelah berhasil saya bisa juga mengajarkan kepada orang lain. Kalau itu masalah properti. Tapi kalau di masalah sekolah awal mulanya saya membangun sekolah ini dulu yang pertama kali saya bangun sebelum saya main properti perumahan. Kenapa sekolah dulu? Kenapa sekolah ini saya buat? Karena dulu saya sekolah susah. Saya dulu sekolah itu susah. Orang tua tuh bilang kalau kamu mau sekolah ya udah sekolah, cari sendiri, bayar sekolahnya gitu. Jadi saya punya cita-cita bangun sekolah dan terkabul, saya bangun sekolah dan setiap tahunnya ada itu yang dapat gratis gitu, beasiswa. Ada beasiswa. Mana yang nggak mampu, orang keuangan tidak mampu, tapi dia orangnya pintar, itu kita gratiskan sekolah. Jadi itulah awal mulanya, karena kita dulu sekolahnya susah. Sampai mau kuliah pun nggak ada duit. Gitu. Jadi kalau masalah wisata ini kita hanya memanfaatkan lahan kita yang kebetulan kita lihat lokasinya bagus. Strategi. Ini awal mulanya dulu kebun sawit. Kita beli 2011. Setelah kita tumbang, kita bentuklah kolam-kolam sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi juga sampai kita menciptakan lapangan kerja juga bang ya. Potensi wisata Labuan Batu ini sebetulnya sangat banyak, tergantung pemerintah daerahnya mau mendukung atau tidak. Jadi kalau pemerintah daerah tidak mau mendukung, ini tak akan maju-maju Labuan Batu. Padahal potensi wisata di Labuan Batu sangat besar. Kaki Bukit Barisan ini banyak ini yang bisa dikelola. Jadi tergantung pemerintah daerahnya itu. Aja. Kan bang ya, bincang-bincang kita ya, sahabat labuanbatu.com. Jadi selanjutnya, kemudian bang, bagaimana memulainya ya? Udah tadi ya? Udah, tadi idenya bang ya? Tadi saya tanya sebelumnya idenya itu bagaimana, selanjutnya memulainya bagaimana bang?
Kalau untuk memulai sekarang gimana nih kita di bisnis properti ya? Nah, dari properti Oke, dulu lah. kalau di bisnis properti kita memulainya kita harus melihat potensi daerahnya dulu. Daerah itu layak untuk dijadikan perumahan atau tidak. Oh, gitu. Yang kedua, kira-kira masyarakat sekitar ada nggak daya belinya untuk perumahan yang kita bangun tersebut? Gitu ya, Bang. Iya, Jadi kita lihat dulu lah pasarnya, Bang ya. Iya. Bisa atau enggak ya? Untuk wisatanya, Bang? kalau wisata ya kita tahu Labuan Batu ini masih kurang tempat wisata gitu kan. Jadi kita memulainya ya kita awal mulanya kita olah kecil-kecil aja. Ternyata ada juga yang tertarik masuk dan mereka berani bayar, ya apa salahnya kalau dikembangkan gitu. Iya. Jadi Baru Bang, selama melakukan bisnis inilah, kita pernah jatuh nggak, Bang? kalau masalah jatuh bangun itu pasti ada. Dan 2012 kena apa namanya musibah krisis global waktu itu 2012. Waduh, kalau itu kita betul-betul tengkurap. Tengkurapnya kita hampir 150 juta setiap bulannya bayar bunga bank. Dan itu 1 tahun lamanya. Selama Ya, 1 tahun, ya Bang, itu habis tuh ya, untuk membayar bunga bank itu kita terpaksa jual-jual aset. Ada ruko, ada truk, ada alat-alat berat, kita jual semua untuk nutup bank. Tapi di 2014 kita udah kembali normal lagi. Kalau masalah jatuh bangun itu biasalah bisnis kan. Apalagi kita ini kan belajarnya kan otodidak, nggak ada guru. Gitu. Jadi ketika jatuh, Bang kan, gimana supaya semangat bangkit gitu, Bang? Kira-kira menurut Abang bagaimana gitu? Kalau saya sih punya prinsip, roda tuh pasti berputar, badai itu pasti berlalu. Oh, gitu ya. Iya, tapi bukan berarti kita harus diam. Kita harus kerja terus, kerja terus kan. Jangan kita begitu jatuh kita terus Lemas gitu. lemas ya. Iya, Nggak semangat kita harus punya prinsip, badai pasti berlalu. Jadi itu prinsip seperti itu. Nggak mungkin selamanya badai. Ini pasti berlalu. Oh, Semangat. Siap, Ya. siap. Oke, kata labuanbatumeragi.com, kita lanjutkan lagi kembali ya. Nah, kita ini di kolam ya, di kolam berenang pasang wisata Pasuruan Jaya. Nah, bisa dilihat di belakang ya. Jadi masyarakat bisa datang ke sini nih untuk mandi-mandi, nah, untuk liburan. Ya. Bang, saya dengar Abang ini udah pernah dapat piagam ya dari tingkat provinsi, Bang? Ya, provinsi ya. Provinsi ya. Itu piagam apa sih, Bang? Itu plakat yang kita terima di 2012 sama 2013. Kita dapat pengembang terbesar ketiga di Sumatera Utara untuk meng-KPR-kan rumah subsidi. Jadi kita terbesar ketiga, pertamanya Perum Munas, kedua ada punya teman kita Pak Barus, yang ketiga baru kita. Waktu itu masih pakai CP Bayi Perkasa. Kita terbesar 3 Sumatera Utara. Alhamdulillah waktu itu ya. Begitu banyak CP Abang sendiri atau? ya, CP kita sendiri. Terus 2013 kita pakai PT Kreasi Mitra Mandiri itu juara terbesar ketiga juga Sumatera Utara. Cuman kita di atas kita itu teman-teman kita bahkan Perum-Perumnas tersingkir. Yang pertama itu ya Pak Barus, terus itu nama PT saya lupa. Yang kedua PT Maharaja namanya. Itu teman kita juga. Baru kita pakai PT Kreasi Mitra Mandiri. Alhamdulillah kita dari provinsi dapat penghargaan lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau di Labuan Batu kita belum dapat. Ya, provinsi malah udah dapat. Nah, udah dapat. Kabupaten malah belum. Udah dapat. Jadi Bang, sudah banyak ya ilmu yang kita dapat dari Bang Susriadi Sirait ya, sahabat labuanbatuberbagi.com. Nanti bisa komen-komen di bawah ya mengenai wawancara hari ini. Selanjutnya Bang, terima kasih Bang atas waktunya Bang. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang kembali. Kemudian kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.